Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau minta maaf dulu nih, karena udah cukup lama nggak upload video. Gue kemarin ada beberapa kesibukan dan tanggung jawab besar yang harus gue selesaikan guys ya. Sebuah project yang lumayan menguras waktu dan tenaga. Tapi tenang aja, sekarang project itu udah kelar dan gue berjanji akan berusaha lebih konsisten lagi ke depannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah setia nunggu konten terbaru, terima kasih banget. Dan mudah-mudahan kedepannya gue bisa terus nyuplai info-info menarik seputar dunia VR buat kalian semuanya ya. Di video sebelumnya, yaitu episode 1 dari serial VR 101 ini, kita udah bahas dasar-dasar apa itu virtual reality, sejarah singkatnya, serta berbagai aplikasi VR di berbagai bidang. Nah, buat yang belum nonton, mending tonton dulu biar punya pondasi pemahaman yang kuat. Serial VR 101 ini memang dirancang buat teman-teman yang masih baru di dunia VR, tapi juga bisa ngasih insight buat yang udah pengalaman atau experience di dunia VR. Nah, kali ini di episode 2 ini kita akan membahas tentang memilih headset VR yang tepat guys ya. Topik ini penting banget karena headset VR yang kita pilih bakal sangat menentukan experience VR kita, baik dari segi kenyamanan, kualitas visual, hingga jenis konten yang bisa dinikmati. Ingat, nggak ada satu headset yang cocok untuk semua orang ya. Pemilihan headset ini bakal tergantung pada anggaran atau budgetnya, terus tujuan penggunaan, dan juga preferensi pribadi gitu ya. Lalu kita langsung aja masuk ke videonya. Stay with me and let's begin. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa memilih headset VR yang tepat itu penting? Nah, sebelum masuk ke tipe-tipe headset, mari kita pahami kenapa sih penting banget dalam memilih gitu ya. Headset VR bukan cuma sekedar alat display guys ya, tapi merupakan gerbang yang menentukan seberapa asik kita menjelajahi dunia VR. Kalau kita salah pilih, misalnya headset nggak nyaman, kualitas gambarnya nggak bagus, atau ekosistem kontennya terbatas, kita bakal gampang kecewa dan mungkin jadi malas eksplorasi VR lebih dalam. Nah, sebaliknya, kalau kita milih headset yang sesuai budget dan kebutuhan, experience VR itu bisa jadi sangat mengesankan guys ya. Nah, bahkan keputusan kecil seperti kualitas strap, lensa, atau ergonomi bisa bikin perbedaan besar ya saat kita menggunakan VR dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai kategori headset VR berdasarkan harga dan fiturnya guys ya. Secara garis besar, headset VR dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu adalah cheap atau entry level VR headset. Kemudian yang kedua adalah mid-range VR headset. Terus yang ketiga adalah high-end atau PC VR headset ya. Nah, grouping ini bukan aturan baku guys, tapi cara yang praktis buat ngemudahin kita memilih berdasarkan anggaran atau budget dan juga harapan experience yang diinginkan. Nah, yang pertama, cheap atau entry level VR headset. Ciri-ciri utamanya yaitu biasanya menggunakan smartphone atau HP ya sebagai mesin penggerak VR. Komponen utama headset hanyalah casing dengan lensa guys ya. Smartphone dipasang di depan lensa tersebut. Nah, harga relatif sangat terjangkau, biasanya berkisar dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah aja. Atau sekitar 30.000 sampai 300.000 lah gitu ya. Nah, contohnya apa nih cheap VR headset ini? Nah, yang pertama ada Google Cardboard. Dulu populer banget sebagai solusi VR murah berbahan karton guys. Kita tinggal selipin smartphone. Oh sorry, bukan karton tapi kardus ya. Nah, kemudian VR Box, VR Syncon, VR Miniso, yaitu adalah varian lain dengan bahan plastik yang sedikit lebih kokoh, terus juga build quality-nya juga bagus, tapi tetap mempertahankan smartphone sebagai inti penggeraknya, inti untuk kita main VR-nya. Kelebihannya apa sih? Nah, sangat murah, cocok buat yang penasaran dan sekedar mau cicip rasa VR itu kan kayak gimana sih tanpa modal yang gede. Nah, ini bisa dipakai HP apapun ya, yang penting support giroskop. Kekurangannya apa nih? Kualitas pengalaman terbatas atau experience itu limited ya. Tracking hanya rotasi kepala aja atau 3DoF. Artinya kita cuma bisa lihat ke kiri, ke kanan, atas, bawah, tapi nggak bisa maju mundur atau geser posisi secara real time di dunia virtual. Jadi bukan 6DoF tapi 3DoF. Jadi cuma 3 aksis aja ya. Kualitas grafis sangat tergantung pada spesifikasi smartphone-nya. Kalau HP-nya itu pas-pasan, visualnya kurang tajam, experience-nya jadi biasa aja guys. Nah, nggak ada controller khusus yang imersif, paling hanya remote sederhana atau quick trigger.
di headset yang fungsinya tuh terbatas banget. Nah, sebagian VR murah bahkan mengandalkan gerakan kepala untuk interaksi minimal. Jadi benar-benar nggak pakai controller sama sekali ya, nggak pakai remote sama sekali, jadi cuma kepala doang. Game atau aplikasi VR yang tersedia biasanya sederhana banget, yaitu adalah kayak nonton video 3D atau pengalaman interaktif yang minim sekali. Akibatnya, banyak yang pertama kali mencoba VR lewat chip VR headset ini menganggap VR itu ya cuma gitu-gitu doang ya, cuma gitu-gitu doang gitu. Atau sekedar penampil video 3D, bukan pengalaman VR mendalam seperti yang dibayangkan. Padahal ini baru tahap dasar, guys. Terus yang kedua adalah mid-range VR headset. Ya, itu ciri utamanya adalah harganya biasanya menengah ya, di kisaran 500.000 hingga 2-3 juta rupiah. Ada dua jenis dalam kategori ini, guys, yang mana gua sebelumnya udah pernah jelasin tapi nggak pernah jelasin dua jenis ini. Mid-range yang masih perlu smartphone, yaitu adalah misalnya Samsung Gear VR, dan yang keduanya adalah mid-range standalone atau misalnya Oculus Go ya, standalone yang artinya tidak memerlukan smartphone karena mesin VR-nya sudah tertanam di dalam headsetnya. Nah, contohnya apa nih? Jadi contoh mid VR headset itu yang pertama adalah Samsung Gear VR. Dikembangkan untuk smartphone seri Samsung tertentu ya, nggak semua Samsung bisa. Nah, Gear VR sempat populer sebagai upgrade dari Cardboard. Dia punya ekosistem aplikasi sendiri yang lebih mumpuni dibandingkan sekedar Cardboard dan sudah include controller yang lebih fungsional. Tapi sayangnya Samsung Gear VR sekarang udah discontinue, guys, alias sudah nggak diproduksi lagi dan nggak dijual lagi secara resmi. Dukungan software pun udah berkurang drastis, guys. Jadi ya susah banget ya nyari di pasaran saat ini. Nah, terus ada Oculus Go, yaitu headset standalone yang semuanya sudah built-in di dalam perangkat. Gak perlu HP, cukup menyalakan headsetnya dan jalankan aplikasi VR langsung dari sistem Oculus Go. Pada masanya, Oculus Go cukup revolusioner sebagai jembatan antara Cardboard dan high-end VR. Tapi saat ini Oculus Go juga udah discontinue, sayang sekali. Nggak diproduksi lagi dan susah banget dicari dalam kondisi baru gitu ya. Dukungan software juga udah berhenti, nggak ada update lagi. Nah, kelebihannya apa? Experience lebih baik dibanding chip VR. Lensa dan tampilannya lebih nyaman dan udah ada controller yang lumayan berfungsi. Ya, meski masih trade-off ya. Cuma gini-gini doang. Nah, aplikasi dari game lebih terakurasi, punya toko atau store khusus kayak misalnya Oculus Go, Oculus Store ya. Sehingga kualitas kontennya sedikit lebih terjamin gitu. Nggak tergantung pada kualitas smartphone sehingga lebih stabil dalam performance-nya. Nah, kekurangannya tetap ada, guys. Masih trade-off, artinya kita belum bisa bergerak bebas di dalam VR. Masih terbatas pada putar kepala dari segala arah gitu doang, dan juga kontrolnya juga sama ya. Terkadang terbatas pada ekosistem tertentu. Samsung Gear VR misalnya hanya kompatibel dengan beberapa smartphone Samsung seri unggulan saat itu. Kini telah discontinue, dukungannya makin minim. Begitu pula dengan Oculus Go yang nggak ada dukungan sama sekali ya, dan sudah nggak ada dukungan lanjutan. Nah, meski sekarang sudah discontinue, mid-range headset seperti Gear VR dan Oculus Go sempat menjadi pilihan menarik buat pengguna yang ingin naik kelas dari Cardboard. Namun karena ketersediaan terbatas, ekosistemnya nggak berkembang lagi, guys, sayang sekali ya. Dan perangkat bekas pun mungkin agak sulit dicari gitu. Saat ini pasar mid-range lebih banyak diisi oleh perangkat standalone yang lebih modern dengan fitur yang mulai mendekati high-end. Nah, apa contohnya? Kita akan bahas mengenai high-end atau PC VR headset ya. Ciri utamanya adalah harganya mulai dari kisaran 5 juta rupiah ke atas, guys. Bahkan bisa puluhan juta ya, tergantung merek dan fiturnya. Menyajikan pengalaman VR sejati, guys. Six Dove Tracking artinya kita bisa bergerak maju, mundur, jongkok, melompat, dan seluruh gerakan tubuh kita akan dipresentasikan di dunia virtual. Ini benar-benar mengubah sensasi VR secara drastis, guys. Ada yang perlu PC atau konsol berkinerja tinggi, ada juga yang standalone tapi high-end gitu, seperti Oculus Quest Series ya 1, 2, 3 dan 3S ya. Yang punya mode standalone tapi bisa juga dihubungkan ke PC. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Oculus Quest 2 atau Meta Quest 2, headset standalone yang cukup populer dan fleksibel. Bisa dipakai tanpa PC untuk main game VR ringan sampai menengah, dan kalau mau naik level, sambungin ke PC pakai kabel Link atau Airlink buat main game VR kelas berat. Bisa juga pakai virtual desktop yang udah gua jelasin di sini ya dulu. Nah, kemudian ada HTC Vive, VR kelas atas yang umumnya perlu PC gaming bertenaga. Biasanya dilengkapi base station untuk akurasi tracking yang lebih presisi. Cocok untuk gamer hardcore dan juga profesional yang butuh pengalaman VR yang optimal. Kemudian ada Valve Index, salah satu benchmark untuk high-end VR, memiliki controller dengan finger tracking yang detail, resolusi tinggi, dan juga refresh rate yang kencang.
Kemudian ada PSVR atau PlayStation VR versi 1, 2 terhubung ke konsol PlayStation. PSVR 2 misalnya menawarkan pengalaman atau experience VR next gen untuk para pemilik PS5 dengan visual yang tajam dan juga controller yang didesain khusus. Kemudian ada HP Reverb PMax, pilihan lain dengan resolusi tinggi yang sering dimanfaatkan untuk simulasi penerbangan, pendidikan, profesional, atau arsitektur karena tingkat ketajaman gambar yang very good. Kelebihannya adalah kualitas grafisnya unggul banget, tergantung pada kemampuan mesin tentunya ya, PC misalnya atau konsolnya, atau standalone power seperti Quest 2. Dukungan ekosistem game dan aplikasi yang luas gitu. Banyak konten E3, game VR populer kayak misalnya Half-Life Alyx, Beat Saber dengan kualitas terbaik, atau aplikasi kreatif seperti Tilt Brush. Tracking lebih akurat dan juga imersif, kita bisa angkat tangan guys ya, arahkan controller seperti senjata, melangkah maju, atau bahkan jongkok atau rebahan juga bisa guys, dan semua itu akan terlihat di VR. Kekurangannya tetap ada ya. Apa itu? Harganya mahal coy ya. Harus siap modal yang lebih besar, jadi harus nabung ya. Untuk PC VR perlu PC gaming spesifikasi tinggi. Untuk konsol VR seperti PSVR 2 perlu punya PlayStation 5. Nah, beberapa perangkat memerlukan setup ruangan dan sensor yang lebih rumit, meski sekarang banyak yang udah pakai inside out tracking kayak MetaQuest 1, 2, 3, 3S ya, agar lebih praktis. Nah, kemudian aksesoris pendukungnya ada apa aja? High-end VR juga punya banyak aksesoris tambahan guys. Ada haptic vest untuk sensasi getaran di tubuh atau badan kita, kemudian haptic gloves untuk sarung tangan, bahkan VR treadmill untuk simulasi berjalan di dunia virtual. Semua ini memberikan rasa imersi yang jauh lebih mendekati dunia nyata. Pada intinya, high-end VR headset ini adalah VR true VR ya, VR sebenarnya yang selama ini banyak orang bayangkan. Bukan cuma sekedar 3D viewer, tapi juga sebuah pengalaman atau experience digital immersive yang membuat kita seperti mentransformasi ke dunia lain guys. Nah, gimana cara nentuin pilihannya nih? Pertama, tentukan dulu budget dan juga tujuannya guys. Buat yang cuma mau coba-coba dan budget minim, ya pilih cheap VR headset. Buat yang mau kualitasnya sedang dan lebih praktis, dulu bisa pertimbangkan Samsung VR atau Oculus Go, tapi sekarang keduanya udah discontinue ya. Mungkin bisa cari produk standalone mid-range lain yang masih beredar, tapi gua rasa sih sekarang udah jarang gitu ya. Kalau gua bilang buat yang serius atau ingin merasakan VR, true VR atau VR sebenarnya, high-end VR seperti MetaQuest 2, 3 atau 3S, HTC Vive dan juga PSVR itu tergantung yang budget yang dimiliki ya, itu recommended. Nah, kemudian kita harus tahu ekosistem dan kontennya. Pastiin headset didukung oleh toko aplikasi atau platform yang memiliki konten sesuai minat. PC VR dengan Steam VR punya ribuan pilihan game. Quest Store punya banyak judul seru dan praktis. PSVR terintegrasi dengan ekosistem PlayStation. Kemudian mid-range lawas kayak misalnya Gear VR dan juga Oculus Go udah nggak punya dukungan resmi. Jadi sebaiknya pertimbangkan produk lain yang masih aktif didukung saat ini. Kenyamanan dan ergonominya harus dipertimbangkan juga. Perhatikan desain dari headsetnya, baca review atau tonton video hands-on. Headset yang terlalu berat atau nggak nyaman akan bikin cepat pegel guys. Periksa juga fitur lensanya, adjustable IPD-nya, jarak antar lensa ya, bantalan wajah dan juga strap kepalanya. Semua detail ini mempengaruhi kenyamanan pemakaian jangka panjang guys ya. Kemudian juga harus pikirin kompatibilitas dan upgrade-nya. Misalnya kalau pilih PC VR, pastiin PC-nya memadai gitu. Nah, kalau pilih standalone, pastiin ruang penyimpanan dan juga baterainya. Kemudian pertimbangkan juga potensi upgrade di masa depannya. Apakah headset bisa dihubungkan ke PC apa enggak? Apakah ada aksesoris tambahan yang bisa meningkatkan pengalaman apa enggak? Itu juga harus diperhatiin. Nah, kemudian gua rekomendasi buat murah adalah ya, bagi teman-teman yang baru banget dan masih ragu keluar modal besar, mungkin coba dulu cheap headset VR kayak misalnya Google Cardboard atau VR Shine-Con. Tapi jangan langsung menilai VR karena hanya sampai di situ ya, karena itu baru permukaannya. Kualitasnya terbatas dan nggak mencerminkan potensi penuh dari VR itu sendiri. Jika punya dana lebih dan juga pengen langsung lompat ke pengalaman yang imersif, MetaQuest 2 adalah pilihan yang bagus, atau MetaQuest 3S ya. Bisa dipakai standalone untuk main game VR ringan sampai menengah, dan juga kalau mau naik level sambungin ke PC juga bisa pakai kabel link atau Airlink atau pakai virtual desktop, bisa mainin game kelas berat. Meski bukan lagi mid range dalam artian lama kayak Gear VR atau Oculus Go, Quest 2 kini mengambil posisi sebagai headset all-in-one yang relatif terjangkau untuk kualitas yang ditawarkan. Nah, sekarang ada tips lagi sebelum membeli ya. Pertama adalah riset dan review guys. Tonton video review, baca forum, kemudian lihat pendapat user lain yang udah mencoba headset tersebut.
lihat unboxingnya segala macam ya, reviewnya. Kemudian cari info tentang dukungan software dan juga update-nya. Jangan sampai pilih headset yang sudah discontinue dan sulit dapat konten. Cepet banget ya, Meta aja sekarang udah update terus. Kemudian coba langsung kalau bisa ya, kalau ada pameran teknologi, event VR atau kenalan yang punya headset, coba dulu merasakan langsung bedanya dengan sekedar nonton reviewnya gitu. Karena banyak yang nggak tahu gimana sih rasanya kita nonton di dunia VR kayak gitu. Kemudian lihat spek teknisnya, misalnya resolusinya, refresh rate-nya, jenis layarnya, field of view-nya, dan juga sistem tracking. Semua itu mempengaruhi kualitas dari pengalaman VR. Pastiin beli dari penjual yang terpercaya dengan garansi resmi kalau ada masalah. Oke teman-teman, itu dia pembahasan super lengkap mengenai cara memilih headset VR yang tepat. Dari cheap VR headset yang harganya puluhan ribu sampai ke high-end VR headset yang bisa sampai puluhan juta rupiah guys. Kita juga udah ngebahas bahwa beberapa mid-range kayak Samsung Gear VR dan Oculus juga udah nggak diproduksi lagi. Jadi lebih baik cari opsi lain yang masih aktif didukung oleh produsennya. Ingat, VR bukan cuma soal harga guys, tapi soal mencari keseimbangan antara anggaran, kebutuhan, dan juga tingkat imersi yang kalian inginkan. Nggak perlu lah langsung lompat ke high-end kalau memang belum sanggup gitu ya, jangan maksain. Tapi jangan menilai VR cuma dari pengalaman cardboard murah, karena itu baru permukaannya aja. Di atas sana ada dunia VR yang jauh lebih luas dan juga seru. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman yang butuh info mengenai VR. Dan jangan lupa subscribe channel ini guys ya. Nyalain juga lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update berikutnya. Nah kemudian di episode berikutnya, kita bakal bahas cara setup headset VR untuk pertama kali. Mulai dari unboxing sampai pengaturan area main. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.